Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita memiliki Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu, kita boleh menghidupi kehidupan Kristen kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita boleh hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, karena anugerahnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengakuan dan perilaku seharusnya dua hal yang terkait satu sama lain. Namun kenyataannya, pengakuan dan perilaku ternyata ada jurang pemisah yang sangat jauh. Maksud saya adalah pengakuan bisa berbeda dengan perilakunya. Ada orang memiliki pengakuan bahwa dia pencinta kebenaran, tapi dari perilakunya kita mendapatkan dia sebetulnya tidak mencintai kebenaran karena dia membela ketidakbenaran. Ada orang punya pengakuan, dia mencintai kedamaian. Namun dari perilakunya, kita tahu dia tidak mencintai kedamaian. Perilaku seseorang sangat merujuk kepada apakah pengakuan orang tersebut itu otentik atau tidak. Karena perilaku itulah sendiri yang mengkonfirmasi akan kebenaran daripada pengakuannya. Sebab sebuah pengakuan yang sejati harus nyata di dalam perilaku sehari-hari. Sebagai orang Kristen, keotentikan kita terhadap iman yang kita miliki, orang lihat dari seluruh perilaku kita. Apakah perilaku kita menggambarkan iman yang kita pegang dalam hidup kita? Disitulah saudara, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 8, ayat 37 sampai 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah bapa orang beriman. Oleh karena itu, orang-orang yang mengaku dia seorang beriman, maka ia pasti merujuk bahwa
Bapa mereka adalah Abraham. Itulah yang dirujuk oleh orang-orang Yahudi, bukan? Ketika mereka ditanya siapakah bapamu, maka bapaknya adalah Abraham. Yaitu bahwa mereka adalah keturunan-keturunan Abraham, yang Abraham adalah orang beriman. Dan mereka berpikir, ketika mereka keturunan Abraham, maka mereka pun adalah orang beriman. Namun saudara, kita menyadari bahwa keturunan jasmani tidak jaminan keturunan iman. Karena orang keturunan jasmani belum tentu mewarisi iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Dan saya yakin itu juga dipahami oleh orang-orang Yahudi. Namun orang-orang Yahudi, dia memahami sesuatu yang dia tahu, apa yang dia pahami itu tidaklah valid. Bahwa keturunan Abraham pastilah orang beriman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting kita memiliki keautentikan sebagai orang beriman. Bukan berdasarkan keturunan, tetapi kenyataan apakah betul kita adalah orang beriman. Orang beriman memiliki tanda-tanda yang nyata dalam kehidupannya. Apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, siapa yang lahir dari Allah pasti mengasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara, inilah yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi. Dan siapakah orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapatkan hak istimewa menerima firman Allah, yaitu perjanjian lama. Dan perjanjian lama adalah penyataan Allah kepada mereka. Dan janji Allah akan Mesias ada di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Artinya adalah orang-orang Yahudi, mereka memiliki firman Tuhan. Mereka memiliki janji Tuhan. Jikalau mereka mendengarkan apa yang dikatakan firman Allah, maka mereka pasti percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya kepada perjanjian lama. Oleh karena itu mereka bukan lahir dari Allah. Karena perjanjian lama itu adalah firman Allah bagi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dia adalah penggenapan daripada apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Setiap orang bisa membaca perjanjian lama itu. Dan setiap orang bisa mendapat pesan dari perjanjian lama. Namun seringkali pertanyaannya adalah, mengapa dari sekian banyak orang mereka tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus? Maka firman Allah berkata, karena mereka tidak lahir dari Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh percaya kepada Yesus Kristus. Karena tanpa Allah menolong kita, tanpa Allah melahirkan kita kembali, kita tidak bisa mengenal Yesus Kristus sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan memilih kita, dan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita boleh celik mata rohani kita, mengenal siapakah Yesus. Dialah juru selamat kita. Dia adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Allah, marilah kita hidup menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah di dalam dunia ini. Kita disebut anak-anak Allah karena Allah ingin kita memiliki sifat-sifat, kenyataan sebagaimana Allah yang baik, yang penuh kasih, yang kudus dan benar itu. Sehingga kita jadi berkat bagi orang lain.
Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, seseorang tidak bisa mengerti akan firman Allah jikalau dia bukan berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata begini, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini dikatakan kepada bangsa Yahudi yang sangat religius. Saudara, kalau kita mendengarkan kata religius, kita pasti memberikan satu tanda kepada orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Tapi ketika saudara melihat dalam sejarah dunia ini, dan melihat situasi dunia ini, maka saudara kita akan menemukan bahwa orang-orang mengakui mereka adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Tapi pada kenyataannya, mereka menekan kebenaran dan lebih mencintai akan dusta. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita kadang-kadang menjadi heran. Bagaimana orang-orang seperti ini yang kita memberikan predikat adalah orang-orang yang mencintai kebenaran, tapi kenyataannya mereka lebih mencintai dusta. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak hidup di dalam dunia yang netral. Ada kuasa gelap yang bekerja, ada kuasa dosa yang bekerja, yang mengikat seseorang. Bukan saja mereka bisa berbuat dosa, tetapi mereka berpikir terkontaminasi oleh dosa. Sehingga keinginan, pikiran, hasrat hati mereka sangat dijerat oleh kuasa-kuasa seperti ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, bapamu itu adalah iblis, bapa segala pendusta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa seseorang tidak mau mendengarkan firman Allah? Maka kita berkata, karena dia bukan berasal daripada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita boleh mendengarkan firman Allah, dan kita boleh percaya kepada firman Allah, saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan tanda kepada kita, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang telah dilahirkan oleh Allah itu sendiri. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan seberapa banyak, seberapa hebat, seberapa religius kita terkait dengan firman Allah. Tetapi bagaimanakah kita menerima firman Allah dalam hidup kita? Bagaimanakah kita mentaati firman Allah dalam hidup kita? Saudara di situ menunjukkan, saudara dan saya berasal dari mana? Bukan semata-mata kita memproklamirkan diri kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita tidak menghidupi kekristenan itu. Namun yang sangat penting adalah, apakah saya sebagai orang Kristen menghidupi iman Kristen kita sebagaimana yang Tuhan inginkan sesuai firman Tuhan. Saudara, disitulah keotentikan daripada seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur kita mempunyai kitab suci. Namun biarlah firman Allah selalu mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kita, di dalam arti kita mentaati dan melakukannya. Karena kita telah dilahirkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu. Seringkali kami terheran-heran dengan situasi nasional, situasi internasional, situasi dunia ini. Bagaimana situasi manusia yang kami pikir orang-orang yang mencintai kebenaran, tetapi bagaimana perilaku-perilaku yang tidak mencintai kebenaran. Tapi dalam firman Tuhan kami sungguh bersyukur
Karena firman-Mu mencelikkan mata kami. Ketika seorang bukan berasal dari Allah, maka dia terikat dengan kuasa dosa, kuasa si jahat. Sehingga mereka tidak berdaya untuk boleh mencintai kebenaran. Bahkan pikiran mereka terkontaminasi, sehingga mereka tidak bisa tunduk kepada kebenaran. Sehingga mereka tidak mengenal Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih jikalau kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.